Oke, teman-teman. Jadi karena banyak yang request juga ya aku supaya dibuatin video tutorialnya. Jadi ini aku buatin video tutorialnya buat perhitungan sudu boleh menggunakan maksud. Jadi semoga video tutorial ini membantu teman-teman dalam mengerjakan tugas desain gua. Nah, jadi oh ya, aku jelasin juga ya. Kalau misalkan di video tutorial ini tuh aku anggap kalian udah mendefinisikan ruangan-ruangan serta tangki-tangki yang ada di kapal kalian gitu. Kan kalau sebelumnya kan misalkan kalian udah ngitung stabilitas di maksud, itu kan kalian harus mendefinisikan kan ruangan-ruangannya, terus tangki-tangkinya juga. Nah, aku anggap kalian udah melewati fase itu, jadi di sini kalian tinggal menghitung food blank kapal. Buat langkahnya awal-awal itu kalian buka maksud kalian. Nah, tampilannya pasti kan kosong kayak gini ya. Itu kalian pencet file, terus kalian open design, terus kalian masukin ke kapal kalian. Ini pencet OK aja. Nah, ini kapal aku. Nah, seperti yang tadi aku bilang ya, dia aku anggap kalian udah mendefinisikan tangki-tangki, terus kompartemen-kompartemen yang ada di kapal kalian. Nah, ini kan cargo hold. Itu aku anggap kalian udah sampai di tahap itu lah. Tinggal hitung huruf aja. Langkah selanjutnya yang harus kita lakuin, pertama kalian pastiin buat ini itu di udah boleh. Setelah itu kalian pencet analisis, kemudian di trim. Nah, buat di trim setup ini itu maksud tuh kayak bakal ngebaca sendiri gitu. Jadi nggak usah diapa-apain, kalian pencet OK aja. Analisis lagi, pencet displacement. Nah, jadi buat di displacement range ini kita perlu gitu, maksud perlu tahu kita tuh mau analisis food blank itu saat kondisi kapal itu seperti apa gitu, saat displacementnya full kah atau saat lagi muatan kosong. Nah, kalau aku menggunakan displacement saat kapal itu full load, jadi full displacement. Nah, full displacement kapal aku kan ini kan 60.000 ton, jadi aku di sini masukin aja 60.000 ton. Terus kalian pencet OK. Oke, itu udah cukup ya. Nanti lagi, terus selanjutnya itu kalian masuk ke sini, bucket. Nah, si maksud itu juga selain perlu tahu kondisi kapal kalian di space saat melakukan analisis food blank ini di space-nya berapa, maksud juga perlu tahu gitu letak-letak sekat kedap kalian tuh ada di mana aja secara longitudinal. Oke, sini aku jelasin. Misalkan kali baru pertama kali kan di sini kan masih kosong ya, itu kalian pencet aja Ctrl A ya. Nah, itu nanti bakal nambahin table box saja. Nah, cara hitungnya tuh gimana? Nah, ini kalian lihat dulu pertama tuh zero point di model kali kapal kalian tuh ada di mana gitu. Kalau misalkan zero point di kapal aku kan dia ada di apice ini nih di bawah. Nah, berarti titik acuannya tuh di sini sebagai titik nolnya. Oke, jadi kita mau coba definisiin start kedap kapal kita ya. Setelah jadi kalian juga harus tahu juga teman-teman bahwa start kedap itu memiliki fungsi. Misalkan ya di cargo hold 9 ini itu mengalami kebocoran. Nah, fungsinya si sekat kedap itu buat memastikan bahwa kebocoran di cargo hold 9 ini dia tidak akan sampai ke kamar mesin dan cargo hold 8. Nah, jadi itu fungsi sekat kedap.
Ini kan sekat kedap nih, terus ini juga sekat kedap, ini juga sekat kedap nih. Oh, ini geser. Oh, nah, ini kan sekat kedap juga nih. Di sini juga nih sekat kedap. Dia tuh sekat kedap, dia tuh eh, garisnya tuh memotong ya sampai paling bawah kapal. Terus itu buat yang depan. Ini aku mau ambil contoh, mau mendefinisikan sekat kedap. Ini deh, sekat kedap buritan kapal. Tadi seperti yang aku bilang, kalian harus tahu zero point di model kapal kalian. Kan tadi kan zero point aku kan ada di sini nih, di AP dan paling bawah. Jadi titik acuannya itu garis ini, garis AP. Terus kalian hitung dari garis AP itu sekat kapal kalian secara memanjang itu jaraknya berapa. Sekat di buritan kapal aku itu kan jaraknya dari zero point, dari garis zero point itu kan 18 meter. Nah, maka dimaksud itu aku tulis 18 meter. Terus kita tutup lagi. Cuman buat yang kamar di sini aku dibagi, ingat ya, dari sini tadi dari garis AP sampai ini sebesar 37,5 meter. Ini aku masukin 37,5 meter. Nah, ini buat sekat-sekat yang lain juga kayak gitu ya, sama teman-teman cara hitungnya. Pertama kalian harus tahu zero point kalian itu ada di mana, kemudian kalian buat garis gitu ke atas ini secara vertikal, terus ngitungnya ya dari garis yang tadi kalian udah buat secara vertikal ini sampai ke sekat kalian tuh jaraknya berapa, terus dimasukin ke si sini gitu. Nah, ini sebenarnya bisa kalian namain ya, kayak misalkan eh, kamar mesin, sekat buritan. Ini jadi bisa dinamain jadi mana. Terus ini sekat kamar mesin dan seterusnya lah, itu opsional jadi nama. Nah, setelah bulkhead ini atau sekat-sekat kalian sudah terdefinisikan semua, langkah yang perlu kita lakukan adalah kalian masuk ke margin ini. Terus jangan lupa diaktifin yang ini. Ininya harus aktif ya teman-teman. Coba kalian lihat tampak samping. Oke, biar enak juga. Oke. Misalkan kalian eh, baru pertama kali ya, itu tuh margin line-nya itu pasti nyesuaiin sama bentuk kapal kalian. Ini margin line-nya pasti bakal ke atas gini. Nah, padahal margin line itu harusnya dia berada di bawah syarat kapal kalian gitu. Buat jaraknya aku lupa ya, 76 cm atau berapa gitu. Nanti kalian cari aja teman-teman buat jarak jarak sini margin line itu. Nah, misalkan margin line kapal kalian itu mengikuti bentuk lambung kapal kalian, ini kan di haluan kapal kan dia agak ke atas gini kan. Nah, itu kalian harus nyesuaiin tuh marginnya supaya tetap harus berada di bawah si syarat kapal. Cara nyesuaiinnya gimana? Itu ada di sini teman-teman. Di margin kalian harus pastiin bahwa si height ini dia semuanya tuh dalam semua panjang tuh secara longitudinal tuh sama semua gitu. Jadi nggak ada yang tinggi ataupun nggak ada yang rendah. Ini kalian harus pastiin ya heightnya sama semua buat marginnya.
masuk ini ya, ke analisis lagi, terus kriteria kalian samain aja kayak aku kayak gini. Kemudian udah ya kriteria, terus masuk ke room. Nah, room ini fungsinya apa? Fungsinya supaya maksud tuh tahu gitu probabilitas dari setiap kompartemen-kompartemen yang ada di kapal kita. Buat probabilitas itu kan eh, seberapa banyak air tuh bakal masuk ya ke kompartemen kalian. Nah itu tuh udah ada rulesnya atau aturannya. Kalian bisa cari aja teman-teman buat rules atau aturannya berapa persennya. Nah misalkan di sini buat cargo hold itu buat kapal kontainer probabilitasnya itu 60%. Terus buat kamar mesin itu probabilitasnya 85%. Terus buat balas, nah balas nih 95%. Itu udah ada aturannya, nanti kalian cari aja sendiri dan sesuaiin sama kapal kalian. Oke, probabilitas ini udah kalian input. Terus langkah selanjutnya kalian analisis lagi. Nah, kalian masuk ke probability ini. Nah, misalkan kalian itu baru membuka probability ini pasti tampilannya tuh bakal masih kosong gitu. Nah, kayak gini loh. Probabilitas ini kita isinya gimana gitu. Nah, cara ngisinya itu kita nyesuaiin sama intake firm yang kita pakai di room ini. Kalau misalkan intake probabilitas yang kita pakai, yang aku pakai ya di room definition ini kan dari probabilitas yang paling kecil ini 60% kan, 60%, terus 85% sama 95%. Nah, jadi buat probabilitas yang dimasukin di sini itu juga harus sama yang ada di sini. Tadi kan ada probabilitas 60%, terus ada probabilitas 85% ya tadi. Oke. Terus ada probabilitas 95%. Ya udah, terus kalian cek pakai aja. Dia sudah dicek lagi atau ada ketinggalan di sesuainya udah 20 ton. Udah sih sebenarnya udah bisa kita analisis. Cara analisisnya kalian tinggal pencet ini aja nih, start analisis. Untuk tampilannya dari sini aja biar kelihatan keren aja. Ini kalian pencet aja start analisis. Ini tungguin aja ya teman-teman, memang proses buat menganalisis ini tuh di beberapa laptop memang memerlukan waktu beberapa menit ya, dan cukup lama juga. Ini udah kelar. Terus kalau udah kelar kalian pencetin ini draft, tara udah jadi, udah muncul. Nah misalkan kalian itu masih baru pertama kali hitung kode blank ya, itu kan pasti si garis zigzag ini sama bentukan kapal kalian itu nggak muncul. Cara munculinnya tuh gimana? Itu kalian pencet aja ini display, terus data format. Nah ini harus kalian pastiin bahwa ini udah dicentang semua. Terus buat maksimal kompartemen ini tuh kompartemen yang dibocorin tuh ada berapa gitu kompartemennya. Nah misalkan di sini kan aku cuma satu kompartemen aja yang bocor. Misalkan di kompartemen, nah garis zigzagnya ada dua tuh, dua. Nah ini buat maksimal kompartemen
kalian buat aja jadi 2 kompartemen, karena sepengetahuan aku juga standarnya tuh aku lupa ya, aduh lupa di mana gitu, pokoknya buat kompartemen itu yang bocor tuh harus sampai 2. Nanti koreksi aja ya teman-teman kalau misalnya aku salah, nanti kalian cari juga. Nah ini kalian buat aja dulu 2, terus klik oke. Nah ini kan buku. Nah buat eh, cara ngekspor ini ke Outlook itu bagaimana ya, karena banyak teman-teman juga nanyai gitu cara ekspornya. Cara ekspor itu ini ya, kalian pencet file, terus kalian pencet ekspor, terus pencet DXF and IHS ini. Ini misalkan main untuk FL, terus kita save. Ini udah muncul nih, coba aku buka ya. Nah ini udah ada nih, coba ini ada bentuk catnya. Nah ini teman-teman tampilan catnya. Terus kalian aktifin ini aja nih, diaktifin, jangan lupa display drawing grid-nya. Isi udah jadi sih. Nah ini kan kalau tampilannya kan ini masih apa ya, bentang-bentong lah ya, bentuk kapalnya tuh bisa dilihat jelek. Itu mau kita ganti pakai bentuk kapal kita. Itu caranya gimana? Tuh gini tuh. Kalian pilih bentuk lampu kapal kalian. Ambil aja dari kira, sama sekat-sekatnya aja sih teman-teman, gak usah semuanya. Jadi itu kelihatan bentuk kapalnya sama tempat. Ambil juga nih kapal, ambilnya juga ambil. Baik, cakep hasilnya. Terus ambil juga ada sebagai acuan nanti. Ada start, terus ada start, ada start, pin juga, dan start juga, start. Nah, ini juga start nih sebenarnya. Terus founders start juga. Ya, betul. Pokoknya pastiin bentuk apa kalian aja sih. Ya. Terus kalian kontrol C, kalian masuk lagi file yang tadi ini, terus kontrol P. Nah ini bentuk kapal kita kan, aduh ini kelupaan P nya. Ya pastiin ya AP sama FV nya tuh dia harus juga, karena itu sebagai acuannya nanti buat nge-scan.
Nice. Nah ini kan apa ya, awalnya kan bentuknya kecil banget ya daripada grafik ini. Itu caranya gimana ya, kita scale. Oh, ini kan AP nih garisan ini nih, kita buat garis aja nih dari P sampai AP. Kita line, terus supaya ini garisnya itu lurus gitu nih, dari ini kita coba nih. Supaya gampang kita ganti warnanya. Terus kalian pencet move, enter, bisa dulu. Setelah itu kalian pilih foto kalian yang tadi, terus kalian pencet move, enter lagi, pilih apa yang ini, terus yang ini terus taruh sini. Kenapa udah. Setelah itu kita pencet semuanya lagi, terus kalian pencet shift, terus ini dipilih supaya ini tuh gak seleksi nanti waktu di scale. Terus kalian pencet command scale, kalian cek, kalian pilih ini HP ini, terus kalian pencet reference. Setelah itu kalian pencet AP lagi, kemudian diaktifin sih. Terus ini HP nya dipencet, nah udah tarik aja deh. Itu bentuk awal kita tuh bakal sampai. Kemudian ini kita hapus dulu deh. Yang belentang-belentang dari sini. Ya sebenarnya hitung kudu blend di masuk ini sebenarnya cepet ya, dan bakal rumit juga. Kita hapus semua dari sini. Belentang-belentang tadi yang itu kalian pilih apa kalian, terus bisa bisa jadi bisa ya, jadi foto kalian. Bisa. Oke, pas bisa mungkin semua, terus kalian pencet move lagi, terus enter, terus
terus kalian pasin lagi ya ini di AP sama FP dan AP nya juga bisa ini ya, terus ini dinonaktifin aja terus ini harus udah di biasanya kan ini nol ya AP nya juga garisnya juga dihapus. Oke udah jadi ya teman-teman, terus yang ini itu kalian geser aja dan move ya mendekati sini lah, terus selanjutnya oh ya ini kan kita udah jadi buat grafiknya itu seperti ini. Nah eh, cara kita buat apa namanya ngekspor ya, atau ngeprintnya tuh nanti gimana gitu. Nah caranya tuh kayak gini ya kalau dari aku ya, ini versi aku ya teman-teman. Jika buat garis coba aja deh boleh bikin kotak aja sih sebenarnya, terus pindah ke bawah ini copy juga kemudian nah, ini kan masih ada logo ya sini ya, kita setting aja gitu benar-benar gitu saja biar dapat seperti bisa sudah kan kotak ini kan ini ya di chat komen daerah kemudian selanjutnya ini ya teman-teman pencet plot terus buat oh ya nah kalau aku sih biasanya outputnya tuh gambar ya, kalau misalkan kalian outputnya itu PDF juga bisa jadi, kalau misalkan gambar itu kalian pencet yang ini yang PNG terus pencet aja dah yang ini, terus misalkan kalian outputnya itu PDF ini kalian pencet DWG itu PDF terus ini pencet juga, terus buat kertasnya kan kalau ditaruh di laporan kan biasanya kan buat dilampirkan kan ukurannya 4, pencet aja yang ISO 4 ini ya begitu PDF ISO 4 terus itu paper pencet center load terus pencet ini ya window dan pilih dari pojok sini pilih kotaknya ya ke window lagi pencet lagi ini sebenarnya apa ya nanti kalian setting-setting aja sih sebenarnya kalau ini cara aku ya nanti aku lihat aja seperti layout terus ininya ini aja bang ini cetak ini landscape
hasilnya. Ini hasilnya udah jadi, terus kita tinggal aja di lab. Terus ada di 5, jadi di sini juga bisa kita ganti namanya tutorial 1 tutorial masuk. Oke, tunggu ya teman-teman waktu. Udah jadi sih, nanti tinggal file itu tinggal ngeprint aja. Oke, sip. Nah, tampilannya ini ukuran kertasnya tadi kan udah kita setting ukuran kertas apa, tinggal kalian print aja. Ini ada keterangannya juga, udah sih, udah jadi sih teman-teman. Terus nanti tinggal dilapirin aja deh pelaporan kalian. Oke, jadi itu ya teman-teman, sekiranya video tutorial yang bisa aku buat, eh, semoga membantu kalian ya. Jadi misalkan ada yang kebingungan atau aku cara ngejelasinnya kecepatan atau ada yang kurang, nanti kalian bisa tanya aku aja melalui WhatsApp. Nanti aku taruh di deskripsi ya WhatsAppnya, nanti kalian bisa chat di situ. Ya, sekian teman-teman, semoga video tutorial ini membantu. Terima kasih, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.